Stop twitching. In here, the rules are different. Hai everybody, kali ini Bang Ing bakal ceritain film epic tentang sisi gelap penjara khusus wanita. Sebelum dimulai, jangan lupa siapkan ubi cilembu dan seduh kopi liong agak kentalan dikit. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Anna menjadi tokoh utama dalam film ini. Dan terlihat ia sedang memainkan cello di kamarnya. Namun, permainan itu harus terhenti karena ayah tirinya datang. Dalam kondisi mabuk, ia langsung memaksa Anna untuk melayani nafsunya. Sialnya, Anna yang berniat untuk membela dirinya malah tak sengaja mendorong ayah tirinya itu hingga membentur ke meja dan tertusuk oleh pecahan vas bunga yang membuatnya meninggoy. Take it easy, buddy. Atas aksinya itu, Anna pun harus menghadapi persidangan tanpa saksi. Sialnya, pengakuan dari Anna itu nampaknya tidak mendapatkan keringanan hukuman sama sekali. Bahkan, ibu kandungnya sendiri malah membela suaminya dengan membicara bahwa pria tersebut tidak sama sekali berbuat senonoh pada Anna. Atas pengakuan itu, alhasil Anna pun harus mendapatkan hukuman 4-7 tahun penjara. Bersamaan dengan tahanan baru lainnya, Anna memasuki area penjara, lalu diteriaki oleh para napi lainnya yang seolah menggambarkan betapa bobroknya penjara di sana. Tidak hanya itu, perlakuan para sipir tidak ada akhlak juga sempat dirasakan oleh Anna ketika masuk area pemeriksaan. Rombongan napi baru itu juga sempat disambut oleh Frank, yang merupakan kepala dari penjara, dan menegaskan pada semua napi barunya agar selalu mematuhi perintah darinya maupun sipir lainnya. Setelah melalui pemeriksaan sambutan dari kepala penjara, Anna dan napi lainnya pun diantarkan ke selnya masing-masing. Gadis cantik itu kemudian bertemu dengan Jenny yang merupakan teman satu selnya. 5 years, 7 months, 22 days. Namun tak banyak percakapan yang dilakukan keduanya, karena nampaknya Jenny merupakan wanita yang tertutup, dan ia hanya mengisi waktu harinya hanya membaca buku saja. Keesokan harinya, Anna yang mulai berbaur dengan napi lainnya di halaman penjara didatangi oleh Cody yang menawarkan untuk bergabung dengan kelompoknya. Thought I smelled small town. Bahkan napi itu sempat menodongkan pisau ke perut Anna ketika ajakannya ditolak oleh Anna. Tidak sampai di situ saja, Cody juga kembali mengajak Anna untuk bergabung dengan kelompoknya saat jam makan siang. Namun lagi-lagi Anna menolak ajakan tersebut dan alhasil makanan Anna pun ditumpahkan oleh Cody. Seolah masih belum puas karena tawaran ditolak Anna, Cody dan kelompoknya melampiaskan amarahnya dengan memukuli Anna. Alhasil, ia pun harus dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan pengobatan. Di ruangan medis, Anna sempat ditanyai oleh sipir mengenai kronologi pemukulan yang dialaminya. Namun, ia justru menutup mulut atas aksi pemukulan tersebut. Anna tak ingin mendapatkan masalah lebih besar lagi jika ia mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Anna juga sempat menanyakan kepada perawat agar ia bisa terhindar dari perlakuan buruk napi lainnya. Namun sayangnya perawat itu tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengatakan bahwa penjara di sana merupakan tempat para penjahat kumpul dan mereka sangatlah kejam. Perawat itu juga sempat mengatakan bahwa Anna bisa saja melaporkan setiap perlakuan buruk napi lainnya kepada Frank si kepala penjara. Mendengar saran dari si perawat, Anna pun kemudian mengunjungi Frank di ruangannya dan memulai mengadukan soal perlakuan kasar para napi. Sialnya, kepala penjara yang awalnya bersikap manis dan nampak berwibawa, mulai memperlihatkan karakter aslinya dengan menawari Anna perlindungan. Namun dengan syarat bahwa ia harus melayani si kepala penjara itu. Anna yang pada dasarnya merupakan gadis baik-baik, jelas menolak tawaran tersebut. Sementara Frank yang kesal karena tawaran ditolak, lalu membiarkan gadis itu pergi begitu saja. Good luck out there. Anna yang masih kesal dengan perlakuan yang didapat hanya bisa meratapi nasibnya. Sembari menangis dan ia hanya bisa menceritakannya kepada Jenny. Gangguan yang didapat Anna ternyata tidak hanya datang dari Cody saja. Kelompok lainnya juga sempat membuat masalah dengan Anna, hingga kemudian Anna pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cody untuk mencari aman. Dan niatnya kali ini sempat dihalangi oleh salah satu anak buah Cody yang bernama Joe. Dan perkelahian pun terjadi yang berakhir dengan dipisahkan kedua napi itu oleh sipir. Sialnya, bergabungnya dengan kelompok Cody tidaklah mudah, karena Anna sebagai anggota baru harus memenuhi syarat dengan melakukan penganiayaan kepada napi lainnya.
dan itu ditunjukkan kepada salah satu napi yang sempat mengganggu Anna tadi. Tidak hanya itu, aksi penyerangan Anna juga direkam menggunakan ponsel Cody, yang nantinya akan menjadi ancaman baginya sendiri jika berkhianat kepada kelompoknya, yang tentu saja akan membuat Anna berada dalam masalah yang lebih besar lagi. Merasa tak keberatan dengan perintah itu, dan sejak awal Anna memang ingin mendapatkan perlindungan dari kelompok Cody, alhasil pertarungan antara Anna dan napi lainnya pun terjadi. Keributan yang terjadi pada akhirnya membuat Anna harus mendekam di sel isolasi selama 2 hari. Dan itu jelas membuatnya semakin syok dengan keadaan yang menimpanya. Ditambah lagi, hukuman kurungan di sel tersebut juga harus dihadapinya. Setelah selesai keluar dari sel isolasi, Anna bukannya dibiarkan kembali ke selnya lagi. Malah gadis itu justru diperintahkan untuk menghadapi Frank di ruangan kerjanya. Dengan sangat licik, kepala penjara itu malah mengancam akan memberikan hukuman di sel isolasi lagi. Dalam kondisi yang terdesak dan tak punya pilihan lainnya, Anna akhirnya terpaksa bercocok tanam dengan Frank saat itu juga. You won't even know your name. Di suatu hari, Anna dikunjungi oleh ibunya. Namun sayangnya pertemuan mereka harus berakhir dengan pertengkaran. Karena ternyata sang ibu masih terus membela almarhum suaminya. Padahal Anna sendiri bahkan sempat mengungkapkan bahwa ternyata mendiang ayah tiri itu telah menidurinya berulang kali. Bahkan sejak Anna masih kecil. Bukannya tersadar atas pengakuan putrinya itu, sang ibu malah semakin geram pada Anna. Alhasil pertemuan itu pun berakhir dengan sangat singkat. Leave me alone. Don't ever come back here. Anna yang masih kesal dengan ibunya sempat menceritakan adu bacotnya tadi dengan Cody, seolah mengisyaratkan bahwa Anna saat ini merasa lebih nyaman berada bersama kelompok napi di sana ketimbang dengan keluarganya sendiri. Sialnya, percakapan dengan kelompok itu harus berujung dengan keributan. Karena salah satu anggota kelompok lainnya tiba-tiba datang membawa pisau dan ingin menyerang si Anna. Untungnya, Anna masih bisa selamat dan sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit. Alhasil, Anna pun harus kembali berurusan dengan Frank. Di ruang kerjanya, Frank yang harusnya memberikan hukuman karena bikin keributan, Frank malah memberikan pengampunan pada gadis itu. Bahkan Frank sempat memaksa Anna untuk melayaninya di tempat tersebut. You gotta be safe nowadays, you know? Dengan semua peristiwa pahit yang dialami Anna, gadis itu sekarang bukanlah Anna yang seperti dulu, namun berubah menjadi lebih beringas dan sering mengalami stres. Ditambah lagi, Frank juga sudah mulai ketagihan dengan Anna dan kerap memanggilnya untuk melayaninya. Hal itu jugalah yang membuat kejiwaan Anna semakin terpuruk dan hanya bisa melampiaskannya dengan narkoboy. Keep this up. Di tempat pemandian, Anna yang sedang mandi juga sempat diserang oleh kelompok lainnya. Namun karena kalah jumlah, akhirnya ia tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali dan hanya bisa pasrah ketika ia dihajar berulang kali oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Mendapat banyak luka, Anna akhirnya kembali mendapatkan perawatan di ruang medis. Sang perawat juga sempat menunjukkan keprihatinannya atas kondisi yang menimpa Anna. Di hari yang berbeda, Jenny yang berulang kali mendapati Anna yang tengah sakau akhirnya mengingatkan kepada teman satu selnya itu untuk segera berhenti mengkonsumsi barang haramnya itu lagi. Anna yang sudah terlanjur kecanduan dan lebih liar dari sebelumnya malah sempat membuat pertengkaran dengan Jenny. Suatu hari, Anna yang sedang berada dalam selnya tiba-tiba merasakan mual yang diartikan oleh Jenny sebagai hasil kelakuan dari bejatnya karena sudah menjadi liar dan menggunakan barang haram tersebut. Meski sempat berada dalam sel dengan penjagaan yang super ketat, namun Anna beruntung karena dokter di sana menyarankan untuk dipindahkannya ke ruang perawatan khusus. Dari sinilah akhirnya gadis itu kembali bertemu dengan perawat Jen Maraka, yang kemudian mulai bisa lebih terbuka pada perawat itu. Bahkan keinginannya untuk bertemu dengan ibunya bisa terwujud. Dalam pertemuan tersebut, sang ibu nampak mulai menyadari bahwa selama ini Anna telah mengungkapkan kebenaran yang telah terjadi. Terlebih rumah mereka juga telah disita, menandakan bahwa selama ini ada yang tak beres dengan almarhum suaminya selama hidup. Dalam tangisan penyesalan itu, sang ibu juga sempat berjanji untuk membawa Anna ke konservatorium agar bisa tampil dengan selonya lagi. Bahkan, sang ibu pun mengaku bahwa Anna merupakan sebuah anugerah dengan bakat yang luar biasa. Frank yang semakin ketegahan dengan Anna mulai menjadikannya sebagai napi kesayangannya. Bahkan, kepala penjara itu juga sempat memberikan Anna sebuah selo yang sudah lama tersimpan di gudang penjara.
Anna yang sudah sangat rindu untuk bermain selo pun kemudian memakainya di hadapan Frank, yang membuat kepala penjara itu semakin jatuh hati pada napi tersebut. Menyadari jika dirinya selama ini hanya menjadi budak bercocok tanam, Anna pun memberanikan diri untuk mengadukan masalahnya kepada Jen. Di ruang kerjanya, Jen juga merasa janggal pada kelakuan Frank, akhirnya menawari bantuan kepada Anna dengan menjanjikan dengan melaporkan kepala penjara kepada pemerintah setempat. Apalagi kakak iparnya sendiri juga bekerja di kantor pemerintahan, yang menurutnya merupakan tempat yang tepat untuk mengadukan semua masalah Anna. Sialnya, obrolan Anna dan Jen ternyata dilihat secara langsung oleh Frank lewat kamera CCTV. Kemudian di ruang locker, Jen yang sedang bersiap untuk pulang malah diserang secara brutal oleh Cody, yang membuatnya harus tewas mengenaskan. Dan aksinya tersebut merupakan perintah dari si Frank. Kemudian malam pertunjukan pun tiba, dan para napi mulai tampil sesuai bakat mereka masing-masing, termasuk Anna yang juga memainkan selonya di hadapan para napi lainnya. Namun nampaknya penampilan tersebut malah membuat Frank semakin terpesona pada gadis itu. Frank kemudian mengiming-imingkan soal pembebasan bersyarat kepada Anna yang akan dilakukannya di bulan berikutnya. Mendapati janji yang diberikan oleh Frank, Anna merasa sangat senang karena akhirnya ia berkesempatan untuk bisa keluar dari penjara lebih cepat. Next month. Bahkan kabar itu juga diceritakan kepada si Jenny. Namun teman satu selnya itu jelas tidak percaya begitu saja kepada perkataan Frank. Apalagi kepala penjara itu jelas tidak akan mau kehilangan kemolekan tubuh Anna yang selama ini melayaninya. Menyadari adanya kebenaran dari perkataan Jenny, Anna pun kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan Frank. Terlebih, sidang pembebasan bersyarat juga akan dilakukan minggu depan, di mana pada waktu tersebut juga dihadiri oleh pihak kejaksaan. Gadis itu kemudian menemui Cody agar bisa meminjamkan ponselnya, yang nanti akan ia gunakan untuk merekam aksi mantap-mantap yang kerap dilakukan oleh Frank. Mendengar hal itu, jelas Cody pun turut mendukung rencana Anna dan meminjamkan ponsel miliknya. Di ruang kerjanya, Frank yang kembali memanggil Anna akhirnya memulai aksi mantap-mantapnya tersebut. Dan tanpa sepengetahuannya, Anna berhasil merekam seluruh kejadian itu. Hari persidangan untuk pembebasan bersyarat pun telah tiba, dan satu persatu napi secara bergantian dipanggil untuk menghadapi hakim termasuk Frank yang juga turut ikut di sana. Dan giliran Anna pun tiba, dan ia mengawali sesi persidangan itu dengan bersikap baik dan sopan, seperti napi pada umumnya yang mengharapkan pembebasan bersyarat dari hakim. Namun ternyata perkataan Jenny pada waktu itu ternyata benar adanya, karena kali ini kepala penjara itu malah memberatkan Anna dengan berbagai alasan, dan meminta hakim agar tetap menahan napi kesayangan itu agar tetap berada di penjara tersebut. Tujuannya tentu saja agar ia bisa selalu memuaskan kebutuhan biologisnya. Namun Anna yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi penjara dan telah memiliki bukti kejahatan Frank, akhirnya memberanikan diri untuk memperlihatkan video hasil rekaman kepada hakim. Semua pun terkejut, termasuk Frank itu sendiri, yang tidak pernah menyangka jika napi kesayangan itu malah berani melakukan hal tersebut. Meski sempat akan merebut ponsel dari tangan Anna, namun upaya itu jelas tidak menghindarkannya dari masalah baru. Frank pun kemudian ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan tindak kejahatan lainnya, termasuk dengan kasus tewasnya si Jen. Di hari itu juga, pihak pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Anna dapat menjalani masa bebas bersyarat, dan berjanji akan menginvestigasi lebih lanjut pada penjara tersebut. Gadis itu pun kemudian mulai menguasai barang-barangnya dan mengucapkan perpisahan kepada teman-temannya. Tangisan pun pecah saat Anna keluar dari gerbang penjara dan disambut oleh ibunya. Di akhir film, Anna akhirnya bisa kembali tampil di konservatorium dengan selonya dan disaksikan oleh banyak pasang-mata termasuk ibunya yang sekarang telah semakin menyayanginya. Oke guys, ini adalah ringkasan alur cerita dari film The Jailbait. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.